Pada saat ini kita merasakan udara yang segar dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadwal doa pagi ini memiliki tema Hari Persahabatan Internasional. Dan pada saat ini kita akan dilayani oleh dua orang sahabat, yaitu Pendeta Devina dan juga Pendeta Fani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi, untuk waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pendeta Devina dan juga Pendeta Fani untuk bersama-sama kita doa pagi pada saat ini. Selamat pagi, Pendeta Devina dan juga Pendeta Fani. Selamat pagi. Ya, inilah dua orang sahabat kita. Ya, waktu sepenuhnya akan kami berikan pada panjenengan. Monggo. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Mari Pagi. kita mulai doa pagi buka pekan saat ini dalam peringatan Hari Persahabatan Internasional. Mari kita awali dengan kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita memulai dalam pengakuan yang demikian, bahwa kehidupan dan doa-doa kita lakukan berlandaskan pada kasih Tuhan yang menciptakan dan yang selalu menyertai kehidupan ciptaannya. Amin. Mari bersama kita bernyanyi lagu persahabatan dari One Way.
Mari saudara-saudara yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan telah beserta dengan kami dalam istirahat kami, dan Tuhan memberi kami hari baru untuk kami jalani. Kami bersama-sama mengawali hari kami ini dengan bersatu hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta menaikkan doa-doa dan harapan kami kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan berkenan berbelas kasih atas kami, menyucikan kami dari segala dosa dan salah kami, dan menolong kami di sepanjang doa pagi ini yang kami lakukan bersama-sama dengan saudara dan sahabat-sahabat kami. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon roh Tuhan memimpin kami secara penuh, mulai dari awal ini hingga akhirnya nanti. Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kalau hari ini dalam doa pagi kita diawali dengan tema dengan peringatan Hari Persahabatan Internasional. Nah, bicara tentang persahabatan, itu mengingatkan saya pada awal perjumpaan saya dengan sahabat saya ini, Devina, atau biasanya dipanggil Evin. Saya ingat waktu itu, waktu masih remaja, waktu ikut dengan orang tua saya dikenalkan dengan uh, Devina, putrinya orang orang tua kami itu berteman begitu, putrinya Pak Dwijo. Nah, tetapi awal perjumpaan itu saya ingat betul bahwa saya itu tidak suka begitu ya dengan Evin ini, karena menurut saya Evin ini itu centil dan embel begitu. Jadi saya tidak suka, tidak tertarik untuk berteman dengannya sama sekali. Jadi setelah perkenalan ya sudah tidak melakukan relasi pertemanan dalam bentuk apapun begitu. Tapi saat akan masuk kuliah, saya kembali merasa kurang senang begitu. Waktu saya tahu bahwa Evin ini juga akan berkuliah di tempat yang sama, di UKDW, Yogyakarta. Tapi ternyata saya tidak tahu karena apa, tetapi sejak hari pertama masa orientasi asrama tahun 2009, kami justru berkawan karib hingga sekarang. Padahal ada banyak ketidaksamaan di antara kami. Mulai dari penampilan, dari kegemaran, saya hampir selalu menolak kalau diajak Evin main gitu, kecuali kalau diajak makan. Kami juga punya kemampuan yang berbeda, kebiasaan sehari-hari yang berbeda, pemikiran hingga cara pengambilan keputusan yang sangat-sangat berbeda. Nah, meski banyak bedanya, kami baru menyadari dalam persiapan doa pagi ini, kalau ternyata kami tidak pernah bertengkar selama kami berteman. Karena kami memahami bagaimanapun juga persahabatan ini kami jalani dengan kesadaran bahwa Evin itu bukan milik saya juga bukan miliknya Evin begitu. Evin menghargai saya sebagaimana saya adanya, begitu juga sebaliknya. Dan itu membuat kami bisa saling terbuka. Kami tidak takut cerita apa yang kami alami, yang kami pikirkan, yang kami harapkan gitu. Dan tidak ada tuntutan dalam bentuk apapun begitu di dalamnya. Dan itu membuat kami bisa tetap berteman gitu. Bahkan kalau orang bilang bersahabat ya begitu gitu. Begitu kan, Vin? Iya kan? Iya, iya betul. Eh, Sejujurnya kemarin kami mempersiapkan doa pagi ini dengan sedikit kebingungan karena kemudian ditanyakan apa sih persahabatan bagi kami, dan itu tadi yang akhirnya kami refleksikan, dan ini membuat kami mengingat Bapak Ibu dan Saudara apa yang tertulis di Roma 12 ayat 4 sampai 5 yang begini ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita,
walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi dari apa yang kami alami di dalam perjalanan pertemanan kami, sebetulnya yang belum terlalu lama ya kalau dibandingkan, karena kami melihat ada Bapak Ibu yang jauh lebih sepuh yang pasti juga punya sahabat, dan juga yang kita baca di Roma 12 ini mengingatkan pada kami sebetulnya semalam bahwa em, kesadaran bahwa masing-masing kita itu berbeda adalah kemutlakan dan kewajaran. Kita merasa bahwa ya sudah, memang kita ini punya cara yang berbeda, punya style yang berbeda, punya gaya yang berbeda, punya kesenangan yang berbeda, dan seperti yang tadi sudah Fani eh, sampaikan di depan, bahwa perbedaan itulah yang kita hargai, peran dia dan tugas dia, peran saya dan tugas saya sendiri. Tapi kemudian ketika berbicara tentang perbedaan, ini juga membuat kami jadi berpikir bahwa bagaimana kita bisa berteman di dalam perbedaan ini, kalau bukan ini adalah Tuhan sendiri yang mempersekutukan gitu. Jadi ternyata setelah kami coba refleksikan, rasanya pertemanan dan persahabatan itu tidak sekedar mau kami, tapi jangan-jangan juga adalah kehendak dan tuntunan Tuhan. Makanya kami terus tetap bisa saling menjaga atau saling ada di dalam relasi ini, eh, paling tidak sampai sekarang begitu. Dan em, itu yang kami imani sebagai anugerah dari Tuhan. Bahwa Tuhan yang memberikan persahabatan ini, Tuhan juga yang merawat persahabatan ini, dan pada akhirnya sebetulnya dari persahabatan ini kami juga bisa melihat penyertaan Tuhan. Kami juga jadi percaya bahwa melalui adanya Fani, paling tidak ada masa-masa di dalam hidup saya yang saya jadi dikuatkan bahwa saya tidak sendirian, dan Fani itu juga jadi perwujudan Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi dalam persahabatan itu rasanya juga kita bisa menemukan kasih Tuhan. Dalam persahabatan itu kita bisa merasakan penyertaan Tuhan, dan iman kita kepada Tuhan juga semakin dikuatkan. Karena Tuhan sendiri sekali lagi yang menolong kami dan mempersekutukan kami untuk memiliki relasi ini. Maka saya kira di hari persahabatan ini kami rasa bukan hanya kita per person yang dipanggil untuk menjadi sahabat dan untuk mensyukuri sahabat pemberian Tuhan yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kita, tetapi tentu saja sebagai persekutuan, sebagai sebuah gereja, kita juga terus dipanggil untuk menjadi sahabat. Rasanya kita juga terus dipanggil untuk membagikan kasih dan penyertaan Tuhan ini di tengah-tengah dunia, di mana kita dipanggil untuk terus bersahabat. Maka kiranya di hari persahabatan ini kita pun terus dimampukan untuk mensyukuri orang-orang terdekat yang Tuhan berikan, menyadari kembali bahwa persahabatan yang ada, yang kita miliki bukan sekedar mau kita sendiri, tetapi juga kehendak Tuhan, dan juga menjadi gereja yang terus bersahabat, berusaha bersahabat dan menunjukkan kasih dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam doa. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudara yang perlu untuk didoakan secara khusus dapat menuliskannya di kolom chat. Kita akan mengawalinya dengan kita bernyanyi Yesus Kawan yang Sejati. Lalu setelah itu saya mempersilakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk berdoa secara pribadi. Lalu kemudian akan kami lanjutkan. Yesus kawan yang sejati bagi kita
dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu sarah, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Mari kita berdoa. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudara berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang menyatukan kami di dalam satu tubuh Kristus. Dan itu berarti Tuhanlah yang menjadi kepala kami, yang menuntun kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sempurnakanlah firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berfungsi dan berperan dengan baik
sebagai saudara dan sebagai sahabat bagi satu dan lainnya. Saat ini ya Tuhan, kami pun menyerahkan seluruh keberadaan diri kami ke dalam kuasa Tuhan. Kami memohon Tuhan hadir, menyelamat sejahterakan kehidupan kami masing-masing, dan juga menolong kehidupan orang-orang terdekat kami. Saat ini kami berdoa secara khusus bagi keluarga Andi, Sani, dan Dila dalam kehidupannya, di dalam pergumulan anak-anak ini. Kami mohon Tuhan beserta selalu, merahmati dengan damai sejahtera Tuhan, merahmati dengan roh ajri hasih kepada Tuhan, merahmati dengan roh cinta kasih Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam rancangan-rancangan masa depannya, dan juga di dalam proses untuk setiap mimpi-mimpi dan harapannya. Kami mohon Tuhan memberkati kehidupannya secara utuh, lahir dan batin, sehat di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan secara khusus bagi pemulihan kesehatan hamba-Mu Ibu Pendeta Penti yang baru saja menjalani operasi. Kami mohon Tuhan memberkati bagian tubuhnya yang dalam proses pemulihan ini, sehingga Bu Pendeta Penti dapat kembali beraktivitas dengan baik, dengan sehat, dengan kuat. Kami mohon Tuhan berkati proses yang harus dijalani ini, kiranya Tuhan merahmati dengan kesabaran dan kesukacitaan, serta memberkati dengan para pendamping yang menolongnya di semua hal yang mesti dikerjakannya. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan menjamah, Tuhan akan memulihkan Bu Pendeta Penti. Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami. Tuhan, kami juga teringat bagi orang-orang yang merasakan sendirian, yang merasa tidak punya teman, yang merasa tidak punya sahabat, yang hidup sebatang kara, yang merasa kesepian. Kiranya Tuhan juga memberikan kasih-Mu kepada mereka ya Tuhan. Tolonglah mereka untuk terus merasakan kehangatan cinta kasih Tuhan. Dan kiranya kami, gereja-Mu ini terus Tuhan panggil untuk menjadi sahabat bagi setiap orang yang terpinggirkan, yang tersisihkan karena keadaan dan kondisinya, sehingga melalui gereja kami, melalui persekutuan kami, sungguh-sungguh persahabatan Kristus, persahabatan Allah, cinta Tuhan juga dirasakan oleh seluruh manusia, bahkan seluruh ciptaan Tuhan. Kami percaya bahwa kami terus akan disertai oleh Roh yang kudus yang memampukan persekutuan kami untuk terus dapat mewartakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah mereka yang hidup di dalam kesulitan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya. Kami tahu ada banyak hal yang mungkin terjadi di depan yang sekarang masih belum jelas, tetapi kami percaya bahwa dengan penyertaan Tuhan, dengan sahabat-sahabat pemberian Tuhan, kami pun dimantapkan untuk memasuki masa depan kami yang tidak terlalu jelas itu dengan mantap dan iman bahwa Tuhan juga terus akan memberikan penyertaan dan kasih Tuhan. Maka tolonglah kami di dalam setiap perjalanan kehidupan kami seluruhnya ke depan, sehingga perjalanan hidup kami terus ada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika kami sebentar lagi juga akan mengakhiri doa pagi kami dan melakukan aktivitas kami. Kami juga pasrahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus berkarya melalui diri kami yang kecil ini, melalui peran yang Tuhan berikan. Kiranya kami pun terus dapat mewartakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia di mana Tuhan menempatkan kami. Demikian ya Tuhan, seru doa kami, harapan kami.
cita-cita kami, ketakutan kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan segera undur atau mengakhiri doa pagi kita pada pagi hari ini. Mari sekali lagi kita diingatkan untuk terus bersukacita dan bersyukur atas persahabatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, atas para sahabat yang menyertai kita untuk menjadi perwujudan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian juga sebagai gereja kita terus diundang dan dipanggil untuk menjadi sahabat dan mewartakan kasih Tuhan di tengah dunia ini. Maka mari sebelum kita mewartakan persahabatan ini dan mengakhiri doa kita, kita menghayati nyanyian sahabat untuk selamanya. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat. Anugerah hikmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya terus menyertai kita untuk menjalin persahabatan dan mewartakan kasih Tuhan mulai kini sampai selamanya. Amin. Demikian ibadah doa pagi kita pada pagi hari ini. Kami kembalikan kepada Bapak Pendeta Nanda. Terima kasih. Terima kasih Bu Pendeta Devina dan juga Pendeta Fani yang sudah mengingatkan kita tentang sahabat. Dan kita juga diawali dengan lagunya Upin Ipin. Ya, makna sahabat. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kiranya pagi ini kita senantiasa terus menjalani aktivitas kita dengan penuh semangat, penuh sukacita. Dan selamat melanjutkan aktivitas. Saya akan mengakhiri doa pagi kita pada saat ini. Gusti tansah berkahi kita sedaya. Shalom. Shalom. Terima kasih Mbak Fani. Matur nuwun para dosanipun. Selamat pagi, Mbak Fani. Memberkati Bude, Bapak Ibu.